Sistem jurisprudensi secara singkat bahwa putusan pengadilan yang lebih tinggi atau putusan hakim terdahulu wajib diikuti oleh pengadilan di bawahnya atau hakim-hakim berikutnya. Namun dalam sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum seperti itu, sehingga setiap hakim memiliki penafsiran yang berbeda-beda, termasuk salah satunya mengenai perkawinan sebagai penghalang dalam pasal 279 KUH Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang apakah perkawinan siri atau pernikahan siri itu dapat dipidana. Sebelum saya membahas tentang hal itu, maka terlebih dahulu saya akan membahas tentang payung hukum perkawinan itu sendiri. Adapun dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut secara otentik menjelaskan tentang definisi perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lebih lanjut dijelaskan syarat sahnya suatu perkawinan, di mana perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau yang beragama Islam, badan pencatat nikahnya itu adalah di kantor urusan agama. Sedangkan yang non agama Islam, pencatatan nikahnya adalah di kantor catatan sipil. Kemudian dalam undang-undang tersebut menganut asas monogami, artinya bahwa seorang wanita hanya boleh bersuamikan seorang pria. Demikian juga sebaliknya, seorang pria hanya boleh beristrikan satu orang. Namun pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tentunya dalam hal ini salah satunya adalah harus ada izin atau persetujuan dari istrinya. Dan juga tentunya syarat-syarat lain seperti adanya jaminan dari suami untuk memberikan nafkah dan berlaku adil terhadap anak-anak dan istri-istrinya. Tidak selamanya
ikatan lahir batin dan dari seorang pria dan seorang wanita ini berjalan dengan baik. Kadang-kadang dalam suatu rumah tangga terjadi percecokan atau pertentangan, sehingga kadang seorang suami maupun seorang istri melakukan perkawinan siri dengan orang lain dengan tanpa izin atau persetujuan dari masing-masing pihak, yang kemudian melakukan perkawinan siri dengan orang lain. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak tercatat di badan pencatat nikah tadi. Seyogyanya pernikahan siri ini dapat dipidana dengan delik dalam pasal 279 KUHP, di mana pasal tersebut berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Ini adalah ketentuan dalam pasal 279 ayat 1 ke 1. Kemudian ayat 2-nya, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Jadi seyogyanya perkawinan siri itu merupakan penghalang sehingga dapat dipidana berdasarkan pasal 279 ayat 1 KUHP ini. Namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia terdapat disparitas putusan atau kontradiksi putusan. Kemudian dalam pasal 279 ayat 2 ditegaskan bahwa jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah, diancam dengan pidana maksimum 7 tahun. Jadi ayat 2 ini merupakan pemberatan apabila perkawinan itu disembunyikan kepada pihak lain. Sekali lagi, seyogyanya perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan dan tidak dicatatkan di badan pencatat nikah, seyogyanya merupakan penghalang dan dapat dipidana berdasarkan pasal 279 KUHP. Akan tetapi, sekali lagi, dalam praktek peradilan pidana terdapat disparitas putusan. Ini tentunya karena sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem jurisprudensi. Sistem jurisprudensi secara singkat bahwa yaitu putusan pengadilan yang lebih tinggi atau putusan hakim terdahulu wajib diikuti oleh pengadilan di bawahnya atau hakim-hakim berikutnya. Namun dalam sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum seperti itu, sehingga setiap hakim memiliki penafsiran yang berbeda-beda, termasuk salah satunya
mengenai perkawinan sebagai penghalang dalam pasal 279 KUH pidana. Dalam praktek peradilan pidana terdapat disparitas pemidanaan terhadap nikah siri. Ada putusan yang menyatakan bahwa nikah siri itu adalah sah, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 157 K/Mil/2010 dan putusan Pengadilan Tinggi nomor 504/Pid/B B 2011. Pada prinsipnya dalam putusannya majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan siri itu sah dilaksanakan secara hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan telah memenuhi hukum positif sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun mengenai pencatatan perkawinan itu merupakan bentuk penguatan dan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Sehingga apabila pendapat seperti ini ditemukan dalam kasus konkret, maka tentunya orang yang melakukan pernikahan siri itu tidak bisa dipidana. Demikian juga hubungan suami istri atas dasar nikah siri tidak bisa dikenakan dengan pasal 284 tentang perzinahan. Kemudian putusan yang berbeda adalah nikah siri itu dianggap tidak sah, yaitu sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 17 K/Mil/2002 dan putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 111/Pid/2007. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan siri itu hanya sah secara agama atau kepercayaannya, namun tidak sah atau tidak memenuhi rumusan hukum pidana positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tidak memenuhi karena tidak dicatatkan di KUA atau catatan sipil, sehingga pernikahan itu dianggap tidak ada. Dalam contoh kasus konkret, maka apabila ada seseorang yang suami yang melakukan nikah siri padahal yang bersangkutan berstatus suami orang, maka pernikahan siri itu dapat dipidana berdasarkan pasal 279 KUHP dan tentunya juga pernikahan siri itu akan dikenakan dengan pasal, apabila sudah berhubungan suami istri, dapat dikenakan dengan tindak pidana perzinahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 284 KUH pidana. Bagaimana tentang disparitas pidana ini? Kalau saya boleh berpendapat, tentunya saya sependapat dengan putusan bahwa nikah siri itu adalah pernikahan yang tidak sah secara hukum positif, sehingga apabila ada seorang laki-laki yang masih berstatus suami istri kemudian tanpa izin melakukan poligami dan menikah siri dengan orang lain,
maka dapat dipidana dengan pasal 279 KUH pidana. Ini pendapat pribadi, ya, tentunya masing-masing orang memiliki pendapat masing-masing sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.